Hati-hati kalau kalian mencium bau-bauan ini. Bisa jadi tanda-tanda adanya makhluk halus di sekitaran kalian. Bau kabel terbakar. Yang ini gue pernah alami sendiri ketika membacakan salah satu cerita dari podcast Bagi Horor. Padahal nggak ada kabel konslet di ruangan ini. Dan bau ini bener-bener bertahan seharian penuh. Dan besokannya itu hilang gitu aja. Padahal nggak gue apa-apain. Dan anehnya ketika gue keluar dari studio dari ruangan ini, baunya tuh gak ada. Dan kayak bener-bener cuma dalam ruangan ini baunya itu. Dan feel hari itu ketika gue rekaman sambil ada bau ini, itu bener-bener gak enak hawanya. Selama gue rekaman tuh kayak ada yang ngawasin gitu. Dan konon katanya ketika gue cari di internet, bau kabel terbakar itu bau dari sosok Banaspati. Dan kalau bau bangkainya sendiri, itu kalau gak dari sosok kuntilanak, bisa jadi dari sosok pocong. Jadi hati-hati kalau ada bau ini di sekitaran kalian. Bau-bauan kopi. Kalau kalian mencium bau yang satu ini, tandanya kalian baru aja beli produk terbaru dari Scarlet Whitening, yaitu Body Scrub Coffee dan juga Sour Scrub Coffee. Dengan aroma baru varian kopi ini the best banget sih, apalagi buat gue yang suka banget sama bau-bauan kopi gitu. Nih gue cobain yang Body Scrubnya dulu ya. Yang Sour Scrub bakal gue cobain sekalian gue jelasin nanti di next review daily routine dari produk Scarlet yang tiap hari gue pakai buat mandi. Body Scrub dari Scarlet ini membantu meregenerasi kulit kalian, mencerahkan sekaligus meratakan warna kulit. Yang mau order langsung aja hubungi salah satu yang gue udah tulis di atas ini. Langsung order produk terbaru dari Scarlet Whitening ini ya. Yang ketiga ada bau bunga melati. Jika kalian mencium bau yang satu ini dan kalian tidak menemukan bunga melati di sekitar kalian, bisa jadi ini adalah tanda-tanda dari sosok makhluk bernama Mbak Kun atau kuntilanak yang sedang berada di dekat kalian. Biasanya bau melati ini sering dilanjutkan dengan munculnya suara-suara seperti suara tangisan yang sangat lirih atau suara tertawa cekikikan yang terdengar sangat jauh. Hati-hati. Rumah bekas dukun. Jadi di satu cerita yang masuk di podcast Bagi Horor dari seorang pengirim bernama Dwi. Baru banget cerita ini kemarin gue upload. Kalian bisa cari di Spotify podcast Bagi Horor dengan judul Diganggu Anak-anak Jin. Kalau mau lengkapnya langsung aja dengerin di Spotify, gratis, nggak perlu pakai premiuman. Ada satu kejadian di cerita ini yang paling bikin gue merinding ketika membacakan cerita yang satu ini. Jadi si Dwi itu lagi ada kerjaan di luar kota, ninggalin istrinya di rumah. Dia beres ngurusin kerjaan sampai kira-kira jam 11-an malam. Sampai hotel dia cek, ternyata ada miss call dari istrinya sekitaran jam 10 malam. Akhirnya dia putusin buat mandi dulu, bersih-bersih, baru telepon istrinya. Di telepon gak diangkat. Ditelepon lagi masih nggak diangkat. Akhirnya si Dwi putusin buat tidur karena dia pikir istrinya juga udah tidur kan. Sekitar jam 1-an atau setengah 2 gitu handphone si Dwi ini bunyi dan dapat telepon dari istrinya. Diangkat dong sama dia. Pas diangkat itu nggak ada suara ngomong sama sekali. Si Dwi cuma dengerin suara nafas yang berat banget. Akhirnya si Dwi mikir kalau itu suara nafas istrinya. Mungkin istrinya udah tidur terus handphonenya kepencet. Kira-kira telepon itu kurang lebih durasinya 30 detikan. Isinya cuma suara nafas. Tapi di akhir-akhir telepon, sebelum telepon itu menutup dengan sendirinya, si Dwi ini ngedenger suara ketawa anak kecil yang kenceng banget. Kayak ketawanya itu bener-bener di depan handphonenya langsung. Si Dwi langsung lempar handphonenya, untung masih jatuh ke kasur. Gak tahu kenapa dia langsung merinding gak karuan. Dia ngerasain ada yang beda dari suara ketawa ini. Singkat cerita, keesokan paginya istrinya si Dwi itu telepon. Dwi tanya dong, emang kemarin anak-anak tidur jam berapa? Begadang sampai malam ya? Karena kemarin itu si Dwi itu nyuruh ponakan-ponakannya buat nginep di rumah nemenin istrinya. Istrinya ngomong, kalau kemarin dia sama ponakan-ponakan itu gak tidur di rumah. Tidur di rumah keluarganya yang masih daerah situ. Dan handphonenya itu ketinggalan. Hati-hati. Ini adalah salah satu video yang paling serem banget yang pernah gue temuin di YouTube. Kalian harus nonton sampai beres dan jelasin ke gue itu apaan. Sebuah channel YouTube paranormal dari Kamboja dengan nama RC Fan TV sedang melakukan investigasi pada sebuah rumah yang telah kosong selama 10 tahun. Dan konon kabarnya tanah yang dibangun untuk rumah ini adalah bekas tanah kuburan yang telah diratakan dan dibangun sebuah perkampungan di atasnya. Setelah melakukan sebuah ritual, tim dari RC Fan TV ini ingin naik dan masuk melalui jendela atap dari rumah ini yang terbuka. Kalian bisa lihat apa yang terjadi selanjutnya. Gimana menurut kalian? Apakah video ini settingan? Atau ada makhluk
yang berusaha mencegah YouTuber ini untuk masuk ke dalam rumah itu. Tulis menurut kalian di kolom komentar di bawah. Tapi ngomong-ngomong, kalau dilihat dari bentuk wajah si setannya tadi, kayaknya sih wajahnya terlalu pucat gitu ya, kurang glowing gitu. Kayaknya sih belum pakai produk terbaru dari Scarlett Whitening, yaitu Glow Tanning Serum. Sambil gue pakai, sekalian gue jelasin ya, kenapa gue suka banget sama produk Scarlett yang satu ini. Di dalam dari Glow Tanning Serum ini mengandung yang namanya allantoin, dimana dia bisa merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit, yang menyebabkan kulit kalian akan lebih kenyal dan tentu aja glowing. Dan Glow Tanning Serum ini bisa kalian pakai bersamaan dengan produk serum Scarlett yang lain seperti Brightly ataupun Acne Serum. Tenang aja, produk Glow Tanning Serum dari Scarlett ini sudah terdaftar di BPOM, jadi bisa dipastikan aman banget buat kalian pakai. Harganya sendiri 75.000, kalian bisa order lewat salah satu yang udah gue tulis ini. Next, gue bakal tunjukin face care rutin dari produk Scarlett yang tiap hari gue pakai. Langsung order sekarang ya. Kembali mengenai sosok Lampor. Gue udah bercerita dari DM Instagram. Kejadiannya ini ada di Nganjuk, Jawa Timur. Dan kejadiannya itu masih baru-baru ini. Bentuk lampornya itu bukan keranda terbang, pocong, ataupun sosok-sosok yang mengerikan, melainkan lampornya ini bentuknya cewek yang cantik cuy. Jadi di desa pengirim si cerita ini di daerah Nganjuk, itu terjadi yang namanya teror ketuk pintu, atau sekarang-sekarang ini sebutannya teror lampor ya. Salah satu rumah tetangganya sekitaran jam 12 malam, itu ada yang gedor-gedor pintu rumahnya. Kebetulan si anak laki-lakinya itu belum tidur. Dia pikir itu ada keluarga atau keadaan darurat gitu kan, karena ketokannya ini bener-bener gak nyantai. Dia bukain pintunya. Pas dibukain, yang berdiri di depan pintunya itu cewek cantik, rambutnya panjang, pakai baju merah. Dia nggak kenal kan sama cewek ini. Siapa tahu keluarganya. Dia manggil ibunya, dia bangunin ibunya. Nggak ada beberapa menit, pas dia balik lagi ke pintu, cewek ini udah hilang. Hal persis terjadi di rumah tetangganya yang lain. Digedor-gedor juga tengah malam. Dia bukain, dan sosoknya tuh hampir persis sama. Perempuan cantik pakai baju merah. Nih orang ini kebetulan udah tahu nih tentang cerita baju merah cewek ini. Dia tinggal bentar, alasannya mau ngambil sesuatu. Pas balik udah nggak ada, ceweknya udah hilang. Bukannya takut terus ditutup pintunya, ini orang malah nyari. Dia keluar cuy, bawa senter, keliling sampai kebun di belakang rumahnya, sampai kandang sapi dia cariin, karena takutnya ini orang iseng atau modus maling gitu kan. Tapi tetap nggak ketemu, alias hilang. Ada lagi di desa lain, juga digedor-gedor pintunya. Bahkan mulainya itu dari jam 9 malam. Si yang punya rumah ini nggak ngerespon. Digedor-gedor lagi sekitar jam 11-an malam. Gedorannya itu kenceng banget, dan cuma 3 kali. Pas diintip dari jendela itu nggak ada siapa-siapa. Logikanya ya, kalau orang kabur harusnya kan denger nih suara langkahnya atau suara larinya minimal kan. Nah ini bener-bener hilangnya itu nggak ada suara sama sekali. Kayak hilang aja gitu, jadi angin. Hati-hati. Ada teror lampor, ada pula teror Kromoleo. Kromoleo adalah kelompok barisan pengantar jenazah, membawa keranda melintasi suatu desa. Kromoleo ini santer terdengar di daerah Jawa Tengah, tepatnya di kaki Gunung Merapi. Bentuk dari Kromoleo sendiri adalah pengantar jenazah dengan jubah berwarna hitam, membawa sebuah keranda dengan muka datar. Di dalam keranda yang dibawa, ada sesosok pocong dengan kain kafan lusuh dan bau busuk yang sangat menyengat. Namun ada lagi di lain cerita. Konon Kromoleo adalah barisan kelompok pengantar jenazah dengan muka rata, alias nggak punya muka sama sekali. Siapapun yang melihat Kromoleo melintasi desanya, konon di desanya akan terjadi malapetaka atau adanya suatu musibah kematian. Hampir mirip-mirip dengan lampor. Tapi bedanya Kromoleo tidak mengetuk-ketuk pintu korbannya. Diceritakan seorang pemuda bernama Udin. Dia mendapat telepon tengah malam dari orang tuanya, darurat untuk dia segera datang ke rumah orang tuanya. Sekitar jam 10 malam, Udin baru saja akan keluar dari perbatasan desanya. Udin melihat banyak sekali rombongan membawa obor. Udin kira sedang ada hajatan atau semacamnya. Semakin didekati, ternyata rombongan ini membawa keranda. Dengan ekspresi datar, mereka ini berjalan tanpa ada hambatan apapun. Sembari berjalan, rombongan ini tuh mengatakan sesuatu pelan, tapi sangat terdengar jelas di telinga. Moleo, 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 Kromoleo. Udin sama sekali nggak bisa gerak. Bahkan untuk menarik gas motornya aja dia nggak mampu.
Rombongan ini melintas tepat di samping Udin. Udin hanya bisa memejamkan mata. Dan semenjak itu, entah mengapa keadaan desa Udin itu menjadi mencekam. Dan benar saja, dalam beberapa hari, entah bagaimana bisa dan entah ada hubungannya atau tidak, beberapa warga yang ada di desa itu meninggal secara bergantian. Entah karena sakit, kecelakaan, dan sebagainya. Moleo. Hati-hati. Tidur di hotel bareng pocong selama 2 hari. Ini cerita gue dapet dari temen gue namanya Aska. Aska gak mau di-tag TikToknya. Shout out buat Aska. Jadi ini cerita terjadi waktu Aska itu masih kecil. Dan bokapnya waktu itu kerjaannya masih sering buat dinas keluar kota. Suatu ketika bokapnya ini lagi dinas di daerah Jember sama salah satu rekan kantornya. Komen buat kalian yang anak Jember ya. Di sana udah dipesenin tuh salah satu hotel sama kantornya. Beres habis keliling nyelesain kerjaannya, bokapnya Aska sama temennya langsung ke hotel. Langsung istirahat niatnya. Hotelnya ini dibilang serem sebenarnya enggak, normal-normal aja, bersih banget malah. Udah nih kan beres bersih-bersih pada tidur. Tiba-tiba tengah malam temennya itu bangunin bokapnya si Aska. Temennya bilang kalau saudaranya itu nelpon dan disuruh tidur di rumah saudaranya aja. Waktu dilihat jam ternyata udah sekitar jam 1:30 pagi. Bokapnya Aska ngerasa gak enak kalau ikutan. Jadi dia mutusin buat stay tidur di hotel, sedangkan temennya ini bawa mobil buat ke rumah saudaranya. Terus besok paginya dijemput lagi buat ngurusin kerjaan. Selama 2 hari di sana kayak gitu terus. Pas perjalanan pulang, temennya itu bilang tiba-tiba ke bokapnya Aska, sebenarnya saya tuh nggak punya saudara di daerah sini. Bokapnya Aska bingung di situ. Lah, terus kemarin kemana dong? Jadi ternyata temennya itu pesen hotel sendiri. Jadi waktu hari pertama tidur di hotel itu, temennya ini kebelet pipis. Kan bentuk hotelnya itu twin bed ya. Bokapnya Aska tidur di dekat jendela sama pintu hotel, sedangkan temennya itu tidur di dekat kamar mandi. Jadi temennya ini kebangun, posisinya belum sadar 100%, dia langsung jalan ke kamar mandi. Pas keluar dari kamar mandi, itu kan harusnya pandangannya langsung ngeliat ke arah tempat tidur si bokapnya Aska kan. Dan di situ dia lihat bokapnya Aska ini lagi meluguling, ngadep ke arah jendela. Sedangkan di belakangnya itu ada sesosok pocong yang juga ikutan rebahan di situ. Temennya ini panik, langsung balik masuk ke kamar mandi sambil ketakutan. Di dalam kamar mandi itu dia dengar berbagai macam suara. Suara nangis, suara orang ketawa-ketawa, dan terakhir temennya ini dengar pintu hotelnya itu dibuka, terus kayak ada orang keluar, ditutup. Dia takutnya itu maling kan. Dia coba cek keluar, ternyata pocongnya udah gak ada. Dan kamar hotelnya sepi, gak ada siapa-siapa. Cuma ada si bokapnya Aska lagi tiduran. Terus temennya ini langsung nyamperin bokapnya Aska, dibangunin dan bilang kayak gitu tadi. Ah, sialan, kenapa kamu gak cerita dari kemarin? Terus selama 2 hari berarti aku tidur sama temennya ini cuma senyum-senyum doang. Hati-hati kalau usaha kalian ada ciri-ciri ini. Bisa jadi santet tanah kuburan. Ada cerita dari salah satu usaha teman bokap yang tiba-tiba menurun drastis dan banyak hal terjadi di luar batas kewajaran. Teman bokap gue namanya Pak Anang. Tahun 2010 pernah usaha di bidang makanan. Dia buka semacam warung sate gitu di daerah rumahnya. Emang rumahnya ini cukup strategis dan deket sama jalan raya. 3 bulan awal buka itu rame banget. Satenya laris, buka jam 5 sore, jam 10 udah habis, bahkan paling cepat bisa jam 9. Karena emang resepnya itu dia dapat dari Pak D-nya yang udah lama buka warung sate duluan. Memasuki bulan keempat, pendapatannya ini tiba-tiba menurun drastis. Yang biasa buka jam 5 udah banyak yang ngantri, ini sepi banget. Pak Anang masih mikir positif, mungkin orang-orang udah pada bosen, atau emang mungkin belum rezekinya. Makin lama ini makin aneh, bukan hanya pendapatan yang turun, satenya itu gak pernah habis. Bahkan bumbunya dia itu baru masak hari itu belum jam 9 malam, kadang udah basi, udah masam rasanya. Sampai tiba-tiba salah satu pekerja Pak Iwan itu keluar tanpa penjelasan. Tiba-tiba gak datang aja gitu, dihubungi gak bisa. Itu udah masuk bulan ke-5 mau ke-6. Akhirnya karena merasa gak ada untungnya sama sekali, Pak Iwan tutup sementara warung satenya. Sampai suatu hari dia ini dapat telepon dari teman SMA-nya, tanya-tanya kabar gitulah, basa-basi. Sampai temennya ini ngomong, "Nang, warung satemu kok gak pernah buka?" Pak Anang kaget di situ. Pengakuan temennya udah 2 bulan terakhir, tiap lewat warung satenya itu gak pernah buka katanya. Terus semenjak tutup, anaknya Pak Anang ini jadi sering kayak muntah tuh gitu, terus ada darahnya sedikit. Padahal anaknya ini gak ada riwayat penyakit apa-apa. Dan kambuhnya itu selalu tengah malam. Pagi, siang, sorenya itu normal-normal aja, sehat-sehat aja. Terus anaknya yang paling kecil itu kalau dibawa keluar, apalagi deket warung satenya, kalau udah lewat waktu maghrib itu selalu takut, nangis, gak mau. Sampai Pak D-nya Pak Anang ini datang ke rumah. Pak Anang dimarahi, kenapa kok gak bilang dari awal? Dibawainlah salah satu temennya yang paham begituan. Katanya
warungnya itu dilempari sama tanah kuburan. Pak Anang sebenarnya nggak terlalu percaya begituan, tapi ya udahlah karena Pak D-nya yang nyuruh kan. Dan waktu kayak pembersihan gitu ya, si orang pintarnya ini kayak nyari-nyari di tanah gitu. Dan pas dikumpulin, ada tanah yang emang warnanya itu beda daripada tanah yang lain. Singkat cerita, semenjak itu usahanya buka kembali dan emang laris lagi. Dan pengakuan dari orang-orang itu semuanya sama. Katanya warungnya ini kok udah tutup, lama banget lagi tutupnya. Anaknya udah gak sakit-sakitan lagi dan yang paling kecil udah normal. Yang paling kecil itu ngomong, katanya putih-putih di warungnya udah gak ada. Dan karyawan Pak Anang yang waktu itu cabut gitu aja itu balik. Pas waktu melewat mampir dia cerita kalau selama kerja di sana tiap pulang ke kos itu malamnya selalu mimpi dikepung sama gerombolan pocong. Dan rasanya kerja di situ tuh nggak nyaman. Dia bingung mau pamit gimana, akhirnya cabut gitu aja tanpa alasan yang jelas. Hati-hati. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal seperti ini. Ciuman sama setan di kelas sekolah. Jadi ada suatu cerita yang masuk di Instagram gue dan ini menarik banget walaupun ceritanya pendek. Buat kalian yang ngirim cerita tolong langsung tulis aja ya. Jangan, bang gue mau kirim cerita dong, takutnya gue gak bisa balas satu persatu. Tapi pasti gue baca kok. Jadi di sekolah SMA si pencerita, sebut saja namanya Mbak R, itu punya temen yang emang bucin banget. Kalau udah masuk waktunya istirahat, pasti si cowoknya ini datang ke kelas. Terus mereka mojok gitu loh, entah sambil makan atau cuma sekedar ngobrol dan main handphone. Dan anak-anak kelas udah ngerti lah mereka mojok kayak gitu. Ya tipikal anak-anak SMA pacaran lah. Pegangan tangan, mainin rambut, ngecekin HP satu persatu, ya gitulah. Nah hari itu agak ada yang beda nih. Dan gila banget. Jadi waktu istirahat, pas cowoknya datang ke kelas, mereka mojok lah seperti biasa. Mbak R ini lagi makan gitu di mejanya yang gak jauh dari tempat mereka mojok. Walaupun gak merhatiin, tapi kelihatan kan ya dari ekor mata gitu mereka lagi ngapain. Makin lama ini makin ekstrim. Dari mulai cuma pegangan-pegangan tangan sampai mulai peluk-pelukan. Dan endingnya mereka ini ciuman. Iya, ciuman di kelas sekolah waktu istirahat. Gila banget kan? Dan yang lebih gila adalah pas mereka beres gituan, tiba-tiba si cewek ini teriak kenceng banget dan bikin cowoknya sama seluruh anak di kelas itu panik. Ini orang kenapa gitu kan? Teriak terus tingkah lakunya tuh jadi aneh gitu. Singkat cerita dipanggil lah guru buat ngecek anak ini dan ternyata ditemukan bahwa anak ini ternyata kesurupan. Akhirnya ada guru agama gitu ngebantu ngeluarin apa yang ada di dalam anak ini. Menurut penuturan cowoknya, si cewek ini sebenarnya udah aneh ketika si cowok datang waktu jam istirahat. Beda banget dari kayak biasanya. Dan yang maksa ngajak begituan pun itu juga si cewek. Padahal sebelumnya nggak pernah kayak begitu. Dan berarti si cewek ini udah kesurupan jauh sebelum jam istirahat dimulai. Sebelum si cowok datang ke kelas. Dan berarti si cowok ciuman sama setan. Hati-hati.